Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dear Planologia, kali ini dari Planologiku Ilmu akan berbagi tentang penyusunan PZ RDTRK, khususnya pada tahap penyusunan standar dalam proses teknis penyusunan PZ RDTRK. Nah, standar di dalam RDTRK ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan yang nanti akan melatar belakangi atau mendasari kalian menyusun yang namanya peraturan teknis zonasi, baik nanti turunannya, penyusunan aturan administratif zonasinya, penyusunan aturan pelaksanaannya, pemilihan teknik pengaturan zonasinya, dan terakhir nanti penyusunan aturan dari dampak dari peraturan zonasi. Nah, pada video kali ini kita akan mengkhususkan bicara tentang standar, yaitu suatu spesifikasi teknis atau suatu yang dilakukan disusun berdasarkan konsensus semua pihak terkait dengan perhatikan syarat-syarat kesehatan, keamanan, keselamatan lingkungan, pembangunan iptek, pengalaman, perkembangan masa kini dan masa datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. Karena ini merupakan konsensus dari semua pihak terkait dengan memperhatikan beberapa syarat teknis, maka yang namanya standar ini harus disusun sesuai dengan norma standar, kriteria dan prosedur yang berlaku di Indonesia, ditambahkan dengan aturan-aturan lokal yang berlaku di setiap kabupaten atau kota yang sedang disusun RDTRK-nya serta PZ-nya, ya. Nah, kemudian standar ini dalam penyusunan RDTRK ini bisa dilihat di dalam muatan aturan zonasi, di mana muatan peraturan zonasi ini ada aturan dasar dan teknik pengaturan zonasi. Nah, di aturan dasar itu ada beberapa hal yang diatur terkait dengan ketentuan kegiatan penggunaan lahan, ITB-nya, ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, ketentuan prasarana dan sarana minimal, ketentuan khusus dan ketentuan pelaksanaan. Nah, yang namanya ketentuan itu harus dirumuskan dengan standar, ya, yang terkait dengan pemanfaatan ruang, ya, ketentuan dalam peraturan bangunan setempat dan ketentuan khusus bagi pembangunan ataupun komponen yang dikembangkan, dan ini harus dianalisis, ya, dalam analisis ketentuan standar dari setiap sektor terkait, ya, yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang. Nah, sehingga di sini di dalam analisis ketentuan ataupun standar sektor terkait ini dilakukan untuk mengidentifikasikan minimal kebutuhan sarana prasarana maksimum atau minimum dan standar pemanfaatan ruang. Terus kemudian analisis ini digunakan sebagai dasar perumusan ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam area atau kawasan yang disusun PZ RDTRK-nya. Nah, di dalam peraturan Menteri ATR BPN nomor 11 tahun 2021 terkait standar dalam penyusunan PZ RDTRK ini ada ketentuan yang namanya kebutuhan data minimum untuk analisis, ya. Di antara seluruh data di dalam penyusunan PZ RDTRK ini ada poin-poin penting yang merupakan bagian kebutuhan data untuk analisis standar di dalam penyusunan peraturan RDTRK. Nah, standar ini terkait data ini terkait dengan standar teknis administratif yang dapat dimanfaatkan dari peraturan perundangan nasional maupun daerah, kemudian peraturan perundangan
peraturan perundang-undangan, pemanfaatan lahan dan bangunan serta prasarana di daerah terkait, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penggunaan lahan yang ada di kabupaten atau kota yang akan disusun peraturan zonasinya ya. 3 sumber data ini ya harus minimal harus dikuasai oleh Planologia untuk bisa menyusun yang namanya analisis standar untuk BZ RDTRK. Berikutnya terkait analisis standar di dalam penyusunan BZ RDTRK. Nah, analisis standar dalam penyusunan RDTRK ini inputnya merupakan tadi ketiga jenis data tadi, baik standar teknis dan administratif yang dapat dimanfaatkan dari peraturan perundang-undangan nasional maupun daerah, kemudian peraturan perundang-undangan pemanfaatan lahan dan bangunan serta prasarana di daerah terkait, kemudian peraturan perundang-undangan sektoral yang terkait dengan penggunaan lahan di kabupaten atau kota yang akan disusun peraturan zonasinya. Nah, ini ditambah ketentuan lain yang bersifat lokal atau kearifan lokal. Misalkan di Bali nanti Planologia bisa menambahkan untuk beberapa titik ketinggian bangunan tidak boleh melebihi pohon kelapa misalkan, atau mungkin di tempat lain di Semarang sekitar yang namanya kantor gubernuran ya, Jalan Pemuda itu yang namanya ketinggian bangunan tidak boleh melebihi gedung berlian misalkan seperti itu. Nah, kemudian nanti analisisnya yang bisa kita gunakan adalah analisis ketentuan dan standar dari sektor terkait. Nah, analisis ini yang paling mudah adalah analisis dalam bentuk komparasi tabel terkait dengan peraturan ya, sehingga kita tahu nanti yang namanya standar ya ini digunakan untuk apa ya, kemudian sumbernya dari mana dan akan mengatur tentang apa. Nah, kemudian outputnya adalah kebutuhan terkait dengan prasarana maupun sarana maksimum minimum dan standar-standar pemanfaatan ruang, dan kemudian definisi zona dan kualitas lokal minimum yang diharapkan. Nah, berikutnya terkait dengan standar minimum sarana dan prasarana ini, kalau kalian biasa menyusun tata ruang, kita sudah mengenal yang namanya standar minimum penyediaan prasarana permukiman terkait dengan sarana pendidikan, kesehatan ya, peribadatan, sarana perdagangan dan perniagaan ya, sarana kebudayaan dan rekreasi, sarana ruang terbuka. Nah, biasanya ketika kita menyusun standar minimum sarana permukiman ini, kita menggunakan NSNI untuk perencanaan permukiman perkotaan, nanti ditambah dengan beberapa peraturan sektor terkait. Kalau pendidikan ya berarti nanti terkait dengan peraturan-peraturan dari Kementerian Pendidikan dan turunannya, kesehatan dari peraturan Menteri Kesehatan dan turunannya. Begitu juga nanti terkait dengan misalkan sarana ruang terbuka, taman dan olahraga, kita biasanya menggunakan peraturan Menteri PU nomor 5 tahun 2008 ya. Kemudian terkait dengan perdagangan jasa, kita juga menggunakan beberapa peraturan dari peraturan Menteri Perdagangan dan Industri ya, seperti itu, terkait dengan misalkan nanti perdagangan modern ya dan perdagangan tradisional. Nah, kemudian terkait dengan standar minimum prasarana permukiman ya, ada standar nanti terkait dengan jaringan jalan, drainase, air bersih, jaringan persampahan, jaringan listrik dan telepon, pejalan kaki dan parkir, yang nanti kesemuanya baik standar minimum ya penyediaan prasarana maupun sarana ini disusun berdasarkan peraturan ya, standar ketentuan teknis yang berlaku ya, baik nanti juga berupa SNI ya yang sudah diterbitkan di Badan Standarisasi Nasional.
Kemudian terkait dengan penyusunan standar dalam PZ ya. Standar dalam PZ itu sendiri adalah aturan-aturan teknis tadi atau yang biasanya kita sebut dengan standar teknis pembangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan, standar atau ketentuan teknis yang berlaku dalam penyusunan peraturan zonasi. Perumusan aturan-aturan teknis tersebut dapat disesuaikan dan mengacu pada standar nasional Indonesia ataupun ketentuan lain yang bersifat kearifan lokal, dan jangan lupa terkait dengan peraturan perundangan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang dan sektoral terkait. Sehingga di sini rujukan yang bisa kalian gunakan adalah NSPK bidang penataan ruang, NSPK sektor terkait dengan pemanfaatan ruang, maaf ini tulisannya ruang, kemudian ketentuan lain yang bersifat lokal atau kearifan lokal. Nah, nanti planologia bisa membedakan yang namanya jenis standar ini, ada standar preskriptif dan standar kinerja. Nah, planologia di dalam menyusun standar RDTRK nanti bisa memilih standar preskriptif atau kinerja sesuai dengan kepentingannya atau merupakan gabungan. Terkait dengan standar preskriptif nanti ada standar kuantitatif dan standar desain yang biasanya menyertai standar kuantitatif, serta standar kinerja yang berupa standar subjektif dan standar kualitatif. Maaf ini terkait dengan standar kualitatif bukan kuantitatif ya. Kemudian standar yang diterapkan di dalam peraturan zonasi ini dapat merupakan campuran dari standar di atas. Nah, untuk penjelasan jenis standar tadi terkait dengan standar preskriptif itu adalah standar yang memberikan panduan yang sangat ketat, rinci, terukur, dan seringkali dilengkapi dengan rancangan desain atau nanti yang kita sebut dengan standar desain. Kemudian sifatnya nanti lebih memberikan kemudahan dalam pelaksanaan atau menggunakan, tetapi sedikit membatasi perencana dan arsitek di dalam menuangkan kreasinya. Kemudian standar preskriptif ini terdiri dari standar kuantitatif yang kalian biasa kenal dengan standar angka terkait dengan misalkan KDB maksimum, kemudian KLB maksimum ataupun nanti KDB minimum ya, koefisien dasar hijau minimum bukan KDB-nya ya. Kalau KDB KLB biasanya maksimum, nanti KDH itu biasanya minimum. Nah, standar kualitatif ini ditetapkan dengan ukuran maksimum maupun minimum, nanti biasanya mengacu kepada kebutuhan minimum suatu kawasan. Nah, standar preskriptif ya dan standar kuantitatif ini biasanya disertai dengan standar desain yang merupakan kelanjutan atau kelengkapan dari standar kuantitatif. Contohnya nanti terkait dengan standar parkir maupun standar misalkan tikungan jalan ya, standar taman dan yang lainnya. Kemudian yang kedua terkait dengan standar kinerja. Standar kinerja ini adalah standar yang dirancang untuk menghasilkan solusi rancangan yang tidak mengatur langkah penyelesaian secara spesifik ya. Standar kinerja ini untuk menjamin kenyamanan dalam penggunaan dengan ukuran minimum sebagai parameter pengukuran kinerja. Kemudian pengendali timbulnya dampak negatif dengan menetapkan ukuran maksimum sebagai parameter kinerja. Nanti kita akan berikan contohnya. Nah, di standar kinerja ini ada standar subjektif dan ada standar kualitatif ya. Nah, standar subjektif ini adalah standar yang menggunakan ukuran subjektif ya, deskriptif sebagai ukuran kinerja. Sebagai contoh terkait dengan standar subjektif ini adalah penambahan bangunan tidak boleh mengurangi keindahan, kenyamanan, kemudahan ataupun keselamatan ya. Kemudian standar kualitatif itu adalah standar yang menetapkan ukuran kinerja
biaya dari suatu kegiatan dengan menggunakan ukuran maksimum atau minimum. Sebagai contoh, nanti batas minimum tingkat pelayanan jalan itu tidak boleh kurang dari level D. Nah, ini adalah standar kualitatif. Dasar pertimbangan di dalam penyusunan dan penetapan standar ini di dalam peraturan Menteri ATR BPN juga sudah ditetapkan, ya. Minimal yang pertama terkait dengan kesesuaian dengan karakter wilayah, ya. Kesesuaian dengan karakter wilayah kabupaten kota yang bersangkutan, nanti yang disusun D dan PZ-nya ini, ya, ini kalian harus perhatikan karakternya. Misalkan karakter untuk kota metropolitan, ya, yang di pesisir, ya, itu akan berbeda dengan nanti kota kecil yang ada di kawasan pegunungan, atau kota kecil dengan kota besar, ya. Ini akan berbeda. Kalian harus bisa memilih dan memilah. Kemudian kesesuaian dengan karakter sosial budaya dari masyarakatnya. Budaya masyarakat pesisir, kepulauan, negarigung itu otomatis juga berbeda, ya. Kesesuaian dengan kondisi geologi, ya, kemudian kondisi ancaman kebencanaan, kerentanan, dan upaya mitigasi, ya, itu otomatis juga akan menyesuaikan dengan karakter masing-masing kawasan yang disusun RDTRK-nya. Kemudian kebijakan di tingkat kabupaten, kesesuaian dengan arah pengembangan wilayah, dan kesesuaian dengan hasil perhitungan, hasil analisis, ya, baik nanti terkait dengan daya dukung, daya tampung lingkungannya, ya, atau terkait antisipasi penyimpangan kondisi di lapangan. Nah, berikutnya terkait dengan standar kuantitatif, ya. Ini misalkan, ya, terkait dengan pertimbangan keisian lantai bangunan maksimum yang didasarkan pada pertimbangan nanti perhitungan harga lahan, ketersediaan dan tingkat pelayanan prasarana, perkiraan dampak kegiatan zona dan kebutuhan terhadap prasarana tambahan, ya. Kemudian ekonomi dan biaya yang harus dikeluarkan. Kemudian terkait dengan pertimbangan koefisien dasar hijau. Nah, biasanya ini Planologia menetapkan berdasarkan hasil-hasil perhitungan kuantitatif terkait dengan tingkat pengisian atau peresapan air, ya, besar pengaliran air pada kapasitas drainase, dan rencana tata ruang terkait dengan kebutuhan RTH dan tipe tiap zona, ya. Kemudian pertimbangan terkait dengan koefisien KTB, ya, koefisien tapak basement, ya. Nah, koefisien tapak basement maksimum ini nanti didasarkan pada batas KDH maksimum yang ditetapkan. Sebagai contoh, nanti KDH maksimumnya misalkan 20%, maka minimumnya 20%, maka KTB maksimumnya bisa sampai ke 75%. Nah, berikutnya ini terkait dengan standar kinerja, ya. Kenapa standar kinerja tadi bisa sedikit membatasi arsitek? Nah, karena di dalam standar kinerja ini biasanya disertai dengan beberapa aturan-aturan alternatif terkait dengan pemanfaatan dengan luas lantai dasar bangunan dan ketinggian bangunan, seperti yang Planologia dapat lihat di gambar bagian 1, bagian kiri atas, ya. Kemudian terkait dengan standar kinerja ini juga nanti memberikan sifatnya memberikan panduan yang ketat, rinci, dan terukur, karena nanti berkaitan dengan landscape kota yang nanti akan kita capai, skyline-nya bentuknya seperti apa, bagaimana perlindungan landscape kota, ya, saujana kota yang kemudian nanti akan kita capai, misalkan terkait dengan kawasan
yang dilindungi terkait dengan kawasan Borobudur ya. Bagaimana nanti ada ring, misalkan di ring 1 itu tidak boleh ada bangunan untuk melindungi saujana yang ada di kawasan sekitar candi. Kemudian memberikan kemudahan pelaksanaan penggunaan, tetapi tadi membatasi ya, karena sudah ada batasan-batasan terkait dengan ketinggian ya, kemudian landscape kota yang akan kita wujudkan atau skyline kotanya. Nah, kemudian standar desain ini adalah standar yang merupakan kelanjutan kelengkapan dari standar kuantitatif tadi. Nah, biasanya aturan-aturan terukur itu disertai dengan nanti bagaimana ruang parkir yang kita harapkan, ruang pejalan kaki minimum ya, nanti terkait dengan penataannya, RAM-nya ya, kemudian juga terkait dengan ruang terkait dengan desain ruang terbuka hijau, di mana standar desainnya ada di bagian laporan peraturan Menteri PU nomor 5 tahun 2008. Nah, bagaimana nanti terkait dengan ragam teknik pengaturan zonasi ya, karena teknik pengaturan zonasi ini ragamnya banyak dan harus dipilih, jadi tidak semuanya diterapkan, tetapi Planologia memilih ya sesuai dengan kebutuhan untuk memberikan kelonggaran aturan dasar tadi yang sesuai dengan karakteristik kawasan ya, karakteristik di mana RDTRK dan PZ disusun. Nanti Planologi Koilmu akan diskusikan ya dan bagikan pada seri video penyusunan PZ berikutnya. Nah, itu saja yang bisa Planologi Koilmu sampaikan pada tahap penyusunan standar di dalam tahapan teknis penyusunan PZ RDTRK. Kurang dan salahnya dari Planologi Koilmu mohon maaf. Sampai ketemu pada video penyusunan teknis PZ RDTRK berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.